Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik hadirin muliakan Allah, pada kesempatan malam yang baik ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan agar kita menambah kebaikan dan kebaikannya sebagai bekal kita menghadap akhirat. Dan tentu salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita malam hari ini kita ambil dari Lataiful Ma'arif, sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita akan baca insyaallah di halaman 534 sampai selesai. Mungkin kita tidak semuanya baca. Diberi judul oleh beliau Wadhaifu Syahri Dzul Hijjah, dan bahasan yang mau kita bahas adalah Al-Majlisul Awwal fi Fadli Ashri Dzul Hijjah, keutamaan 10 bulan 10 yang awal, maksudnya di bulan Dzulhijjah. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan syaraf atau keutamaan, disebutkan oleh Ibnu Rajab ada 3 sebab. Dilipat gandakan amalan itu, pahalanya itu karena 3 sebab. Pertama adalah syarafu al-makan, keutamaan tempat. Keutamaan tempat, misalnya Rasulullah ketika bersabda, salatu fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, tudha'af, dilipat gandakan pahalanya, bi alfi salatin, atau afdalu min alfi salatin, lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lain, illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram berarti apa? 100.000 kali lipat. Ini pelipat gandaan pahala untuk di tanah haram Madinah 1000 kali, sementara untuk di tanah haram Makkah 100.000 kali. Kenapa saya menyampaikan tanah haram Makkah dan Madinah? Karena itu di antara pendapat yang banyak. Jadi kalau misalnya seseorang, misalnya ikhwan, dia dapat hotel transit di musim haji ini di daerah Zahir. Zahir itu masih masuk wilayah tanah haram. Terus bagaimana? Apakah dia juga mendapat pahala 100.000 kali lipat salatnya? Iya. Akan tetapi tidak mendapatkan pahala berjamaah di Masjidil Haram karena memang akses hari-hari dekat-dekat hari Arafah itu ditutup dan tidak ada kendaraan. Ada taksi tapi sangat mahal. Biasanya 20 real jadinya 250 real. Kadang jadi satu kali ini minimal 100 real satu kali jalan. Kalau mau jalan kaki bisa. Makanya sebagian jamaah haji kita ketika bis basmalahnya tidak ada, karena sengaja memang supaya orang lebih menyiapkan nanti untuk menuju Arafah. Akhirnya apa? Mereka jalan dari Aziziyah, jalan dari ada yang setengah jam,
ada yang 40 menit. Ibarat dari sini ke rumah saya Karyadi segitulah. Berapa itu? Berapa kilo itu? Ada 5 kilo ada. Pokoknya kalau jalan kaki hampir 1 jam ya, kurang lebih ya. Tergantung dia dapatnya. Ada yang di Mahbas Jin, ada di daerah tergantung kita dapatnya. Ala kulli hal, keutamaan ini khusus Allah berikan kepada tempat-tempat tertentu. Makanya disebut Masjidil Haram karena tanahnya tanah haram. Ada ma'had di Masjidil Haram Makkah namanya Ma'had Haram. Dan ma'had yang ada di Masjid Nabawi juga disebut Ma'had Haram karena memang adanya di tanah haram. Makanya kalau ada orang menamakan masjid di Indonesia dengan nama Masjidil Haram, itu penamaan yang salah. Karena kita tanah halal bukan tanah haram. Dan saya sebenarnya agak kurang setuju juga penamaan misalnya Masjid Namirah ya. Tapi nggak ada masalah lah. Misalnya ada di Jawa Timur kan, Namirah itu adanya di sana di Arafah. 2/3 atau separohnya paling tidak masuk tanah Arafah. Tapi yang lainnya tidak masuk Arafah. Makanya ketika seseorang berhaji, dia di Arafah, kebetulan misalnya dia tidak dapat tenda, atau mungkin sebagian jamaah yang kalau tahun sekarang kayaknya udah kencang itu apa? Kalau tahun kemarin masih bisa. Yang pakai visa selain visa haji, kadang kasihan juga ditaruh di Masjid Namirah. Ada tenda, nggak ada. Nah, kadang tidak tahu sebagian jamaah bahwa itu batasnya Arafah. Ya, dikiranya satu masjid itu semuanya masuk Arafah. Nah, oleh karenanya ini sebab yang pertama. Yang kedua, dilipat gandakan pahala bisyarafiz zaman, karena keutamaan waktu. Jadi kalau tadi keutamaan tempat karena tanah haram. Saya dan antum baca Quran di sini dengan baca Quran di Masjidil Haram beda. Makanya tidak salah kalau ada sebagian ulama muasirin yang menyebutkan 1 kali salat berjamaah di Masjidil Haram itu lebih baik dengan umur kita 55 tahunan, 53 tahun paling tidak. Lebih baik 1 kali salat di sana. Sama seperti kita umur kita 55 tahun salat terus-terusan. Begitu juga sehari semalam kalikan 5. Makanya aslinya kalau mau jujur, semua biaya orang bayar umroh atau apa, itu tetap murah hitungannya. Kenapa? Pahalanya banyak. Saya tidak sedang menganjurkan antum supaya cari yang mahal-mahal. Cari yang murah, kalau perlu cari yang gratis. Yang penting sampai kita di sana bisa pulang lagi dengan legal gitu ya. Nah intinya ikhwas sekalian, yang kedua adalah bisyarafi al-makan, karena syarafuz zaman, karena waktu, keutamaan waktu ini. Contoh misalnya Allah yang memilih kan di antara waktu yang afdal, apa kata Nabi SAW ya tentang 10 akhir dari Ramadan. Kita sebut misalnya dinukil juga di kitab ini tentang masalah Ramadan ya kan, adalah apa? Asyra awakhir min syahri Ramadan. Itu punya keutamaan karena ada Lailatul Qadar, disuruh kita juga i'tikaf dan seterusnya. Juga termasuk awal bulan Zulhijjah. Nanti akan kita bacakan hadisnya insyaallah. Jadi afdalul ayyam itu ayam atau hari-hari itu 10 awal Zulhijjah, walaupun disebutnya tidak hanya siangnya ya. Misalnya wal fajr wa layalin asyr. Ternyata layalin asyr itu adalah juga 10 awal Zulhijjah. Nah, juga termasuk keutamaan waktu misalnya hari Jumat. Hari Jumat ini punya keutamaan. Jadi maksudnya syarafuz zaman, keutamaan waktu ini Allah Ta'ala menetapkan dan Allah yang memilih, dan kita tidak bisa memilih, itu yang dipilihkan. Makanya kalau antum dan saya berdoa misalnya, kenapa di multazam adalah bagian yang dia insya Allah mustajab, atau kita di Arafah kenapa doanya mustajab? Allah yang memilih.
keutamaan tempat. Jadi kalau bisa antum dan saya tanggal 9 tuh jangan ada di sini. Tanggal 9 Zulhijjah itu kita adanya di mana? Di Arafah. Kalau bisa kita di sana. Tanggal 8-nya tentu di Tarwiyah di Mina. Tanggal 9 malam kalau bisa jangan ada di sini. Sekarang tanggal 9 malam Zulhijjah, ikhwan. Besoknya tanggal 10. Di sini kita pengajian. Orang lain di sana di Muzdalifah. Lebih baik mana? Ya baik di sana lah, jelas nggak ada bandingannya. Walaupun sama-sama ikhlas insyaallah. Nah, intinya itu yang kedua. Sebab yang ketiga, dilipat gandakan amalan tuh kata Ibnu Rajab, yang ketiga sebabnya apa? Syaraful amil. Keutamaan orang yang mengamalkan. Misalnya begini. Bersedekah dia ikhlas tentu akan lebih utama daripada sedekah keikhlasannya itu cuma misalnya hanya 70%. Sekarang silaturrahim sambil pinjam uang, boleh tidak? Silaturahmi sambil pinjam uang, boleh enggak? Antum kalau silaturahmi ada yang lain-lainnya enggak? Kadang-kadang ada kan? Silaturahmi ujung-ujungnya dia tuh mau beli mobilnya, kan ada niatan lain. Secara umum boleh, silaturahmi pinjam uang boleh. Tapi yang lebih baik silaturahmi saja tanpa ada urusan pinjam uangnya, itu lebih afdal. Sekarang haji sambil pulangnya kulaan, boleh? Bawa tas yang banyak, dibeliin sajadah, di sini dijual lagi. Secara hukum boleh, tapi berkurang nilai pahala hajinya. Bisa jadi nanti haji mabrurnya bisa hilang nilainya. Kenapa? Karena dia tujuannya sambil kulaan. Saya pernah, ikhwan, ada orang pulang haji. Bagaimana pendapat antum coba? Dia bilang, alhamdulillah Pak, saya musim haji ini saya dapat uang, kata dia 1,5 miliar. Antum dengar seperti ini, apa yang ada di benak antum? Waktu itu bukan 1,5 miliar ya. Ada lagi yang satu lagi bilang, katanya, alhamdulillah musim haji ini saya bisa beli sawah akhirnya. Jadi dia pulang ke sana. Ini cerita betulan kalau yang. Jadi rupanya dia, Allah Ta'ala alam, membadalkan orang, tapi badalnya mesti khianat. Karena yang dibadalkan banyak orang, sementara dia sendirian. Bukan cuma dari badal hajinya, mungkin bisa jadi dia juga jadi ada badal umroh dan yang lain. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Tapi kalimat tadi menunjukkan bahwasanya dia berangkat hajinya ada niatan yang lain. Bukankah ini juga yang kadang sering terjadi, Hon? Kita semua harus mengoreksi. Justru orang-orang yang berada dalam barisan yang seperti ini kadang-kadang tadi, misalnya apakah travel namanya atau apalah, kalau tujuannya mencari laba, maka kadang-kadang ini masalah. Seperti yang hari ini banyak terjadi. Justru orang berkhianat, uang orang dibawa lari, itu kan ada yang begini. Bayangkan, uang umroh orang dibawa lari itu ada. Padahal mereka berniat untuk ibadah kepada Allah. Bahkan yang sekarang lagi rame-rame kan, tiga-tiganya pakai visanya bukan visa haji. Yang penting dapat uang dari orang. Ketika orang nanya apakah haji, iya haji. Nggak dikasih tahu bahwa ini visanya bukan visa haji. Jadi intinya syaraful amil, keutamaan orang ini maksudnya tingkat keikhlasan. Sama kayak kita malam inilah. Di antara kita kira-kira siapa yang pahalanya banyak? Kalau sama-sama ikhlas, maka yang rumahnya paling jauh paling banyak pahalanya. Yang paling sulit datangnya ke sini, yang misalnya di depan rumahnya ada harimau, kalau ke sini diterkam, atau misalnya pakai, saya ngisi pengajian di sana Iwan di Grobogan, jamaahnya itu ada ragam. Dulu-dulu ada yang naik sepeda,
dari kampung, gelap-gelap, malam-malam. Kalau sekarang kayaknya sepeda motor semua. Artinya kadang kita mulainya malam. Kalau di sini jam 8 kan, kadang-kadang kita mulainya ya pokoknya malam. Walaupun di sana juga biasa kalau ngaji malam. Tapi intinya kalau sama-sama ikhlas, jamaah umroh Indonesia dengan jamaah umroh dari Pakistan sama-sama ikhlas, lebih besar pahalanya dari kita. Kenapa? Lebih jauh, lebih capek. Sekarang antum dapat di hotel kamarnya lantai 14 kalau di Madinah. Ana dapat kamar lantai 2. Siapa yang lebih besar pahalanya? Lantai 14 karena lebih naik liftnya lebih naik ke atas lebih jauh lagi. Belum lagi kalau liftnya rame harus pakai tangga. Kalau lantai 2 mungkin dari tempat makan sedikit. Dia 14 ada 28 anak tangga kan. Apa gini-gininya tuh. Tapi secara umum yang seperti ini harus kita mengetahuinya. Makanya ketidaktahuan keutamaan menyebabkan ketidaksungguh-sungguhan beramal. Kalau orang tahu keutamaan seorang anak berbuat baik kepada orang tua, maka dia akan perjuangkan walaupun dia capek, lelah. Coba untuk melihat kisah bagaimana seorang anak yang ayah ibunya minta air susu, dia carikan. Begitu dapat dikasihkan ke orang tuanya, tapi bagaimana dikasihkan, orang tuanya sudah tidur. Akhirnya apa? Dia pegangi itu susu yang misalnya pakai gelas ya, pokoknya dipegangi di pinggir tempat tidur orang tuanya. Anaknya dia minta, nggak dikasih. Kalau dia mau pergi, khawatir orang tuanya bangun tengah malam. Akhirnya ditunggui, dipegangi aja sampai pagi. Kenapa kok begitu? Ya, karena dia tahu keutamaan berbuat baik sama orang tua. Ibnu Umar, kenapa kalau berjalan hati-hati? Kalau angin dari belakang, dia jalan di depan. Umar bin Khattab. Kalau anginnya dari depan, jalannya di belakang. Kenapa? Ternyata sebabnya sederhana. Kata dia, akhsya gubarun wahidun waqa ala wajhi abi bisababi na'li. Saya cuma takut ketika angin datang dari depan, saya di depan ayah saya, lalu sandal saya ini atau apalah pakainya, kan ada debunya tuh di padang pasir, lalu ada debu yang nempel di wajah bapaknya. Makanya kalau angin dari depan, saya jalan di belakang dia. Kalau angin dari kanan, saya di kirinya, supaya nggak ada debu yang naik gara-gara sandalnya kena wajah ayahnya. Khawatir dosa besar. Itu juga kenapa di kalangan salaf kalau makan dengan orang tuanya, mereka tidak mau mendahului. Kenapa? Khawatir ada makanan yang orang tuanya suka, keburu kita ambil oleh anaknya. Lebih baik dia nanti setelah orang tuanya ngambil, sisanya baru. Apakah anak-anak zaman sekarang kayak gitu? Tidak. Orang tuanya terlalu baik, ya kan? Orang tuanya dapat kuahnya toh nggak apa-apa. Yang penting anaknya kenyang. Ya apa enggak? Nah, itu kan mereka hitung, dipertimbangkan. Sementara kita tidak menghitungnya. Kenapa? Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Mereka tahu keutamaannya, maka mereka perjuangkan. Karena kita tidak tahu nilainya, kita tidak pernah perjuangkan. Di antara mereka ada yang mensedekahkan kebun hanya karena apa? Sekali terlambat sholat gara-gara dia pas di kebun. Sampai ada di antara mereka yang menangis terseduh-seduh. Limadha? Ta'akhartu fi salat. Saya terlambat sholat. Nangis. Kita bisa enggak terlambat sholat nangis? Kayaknya enggak. Orang subuhnya kesiangan, malah saya di WA, saya subuhnya baru aja jam 8 namanya. Jadi coba kita buka di bagian ini ya. Fi fadli atau tentang keutamaan asyru awail min syahril hijjah, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Kenapa kita harus tahu? Sebagaimana yang tadi, supaya kita tidak melewatkan kesempatan tadi, karena kebetulan ini kan ya, ini sudah akhir jadi Dzulqa'dah. Kapan tanggal 1-nya berarti ya? Ini sebentar lagi lah ya.
Wa kharraj al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Kata Nabi dalam riwayat Abdullah bin Abbas, tidaklah ada dari hari-hari yang al-amalu salihu, amal-amal saleh, fiha di dalamnya, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, lebih Allah cintai daripada hari-hari tersebut, yakni ayyama al-ashr, yakni hari yang 10. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Apakah juga jihad ya Rasulullah? Maksudnya amalan-amalan tadi lebih Allah cintai, apakah termasuk juga jihad? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Maknanya hadis ini kalau kita baca syarahnya, jadi amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari awal tadi, baca Quran, tasbih, tahlil, sedekah, semua kebaikan-kebaikan, itu lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Begitu maksudnya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang pergi dengan jiwanya dan hartanya dan dia tidak pulang membawa sesuatu pun. Artinya dia meninggal di medan jihad. Jadi kalau ada orang meninggal sebagai syahid di 10 hari yang awal, maka dia tuh lebih baik dari jihad di waktu-waktu yang lain. Seperti ada kasus seorang jamaah haji yang sudah berihram, misalnya tanggal 8, atau dulu ada kasus seorang sahabat sedang berihram, kemudian dia jatuh dari ontanya dan meninggal. Maka yang seperti ini pahalanya pahala ya syahid sebagaimana yang tadi. Dan bagi wanita sekali lagi, haji adalah syahid. Haji adalah jihad. Tapi ada sahabat yang oleh Nabi SAW disuruh untuk mengundurkan diri dari keterikutan dia di medan perang dalam rangka apa? Mengantar istrinya. Jadi suami yang mengantar istrinya umroh atau haji itu mengantar mereka sedang jihad. Dan itu jihad yang la qitala fi, yang tidak ada peperangannya adalah jihad ini. Wal kalamu fi fadli ashri dzil hijjah fi faslain. Beliau menyebutkan Ibnu Rajab, pembicaraan tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah ini ada 2 bagian. Pertama, fi fadlil amal fihi, pembicaraan tentang keutamaan mengamalkan amalan-amalan saleh di hari-hari tersebut. Kemudian wa fi fadlihi fi nafsihi, dan juga keutamaan hari-harinya. Dan ini yang kita bilang tadi, Allah yang memilih bulan Dzulhijjah ini, di awal Dzulhijjah 10 hari ini punya keutamaan. Nah sekarang amalan-amalannya juga ada keutamaan. Kata dia, wa qad dalla fi hadzal hadits ala anna al-amala fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amali fi ayyamid dunya min ghairi istisna'i syai'in minha. Ini kata Ibnu Rajab. Maka beramal di hari-hari tersebut lebih Allah cintai dari amalan di hari-hari dunia selain yang dikecualikan tadi. Maksudnya di hari-hari selain 10 awal Dzulhijjah itu jauh lebih utama amalan dikerjakan di situ. Misalnya apa? Sedekah di 10 awal Dzulhijjah lebih baik daripada sedekah di hari-hari lain selain awal Dzulhijjah. Begitu juga dengan bacaan Quran dan seterusnya. Wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdalu indah. Apabila Allah cintai, berarti lebih afdal di sisi Allah. Makanya ada riwayat yang lain, wa qad warada hadzal hadits bi lafdhin akhar. Kata dia, ma min ayyamin al-amalu fiha afdala min ayyamil 'ashr. Di riwayat yang lain ya, bahwa lebih afdal di hari-hari 10 yang awal dibandingkan yang lain. Kemudian rawi yang tadi yang di awal yang kita tahu menyebutkannya bukan afdal tapi ahabbu.
dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ya sebetulnya tidak beda ya. Wa idza kana al-amalu fi ayyamil ashr afdala wa ahabba ila Allah min al-amali fi ghairi min ayyami sanah kulliha, sekiranya, dan itu yang disebutkan di sini, amalan di hari 10 yang awal Zulhijjah lebih afdal dari hari-hari yang lain-lainnya, maka disebutkan di sini sara al-amalu fihi wa in kana mafdulan afdala minal amal fi ghairihi wa in kana fadilan. Maka ikhwan, maksudnya begini, amalnya mungkin sederhana, kecil, tasbih, tahlil, doa, di harinya afdal, maka amalan yang kecil ini bisa melebihi pahala yang afdal di hari yang lain. Bukan berarti ikhwan, bukan berarti kalau gitu saya mau sedekah, nggak mau, jangan, nanti aja. Ini anak yatim udah kelaparan, dikasih apa enggak? Enggak usah, besok aja tanggal 10 hari. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Ikhwan, kayak Nabi itu di bulan Ramadan ajwadan nas, lebih dermawan dibandingkan bulan yang lain. Kita juga maksudnya sama. Di bulan yang lain biasa kita kerjakan kebaikan, tapi di 10 yang awal Zulhijjah perbanyak lagi kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu disebutkan di sini dikecualikan jihad. Tsummastasna jihadan wahidan huwa afdalul jihad fa inna su'ila ayyul jihad afdal faqala man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu wa sahibuhu afdalun nas darajatan indallah. Jadi orang yang intinya meninggal di medan perang, dia orang paling afdal. Ini jihad. Maksudnya ya sekalian, seseorang di hari-hari tersebut kalau bisa dia beramal, amal kebaikan, lakukan sebanyak mungkin. Karena lebih Allah cintai. Bagaimana dengan jihad? Jihad juga iya. Apalagi kalau jihadnya dia lakukan di 10 awal Zulhijjah. Jadi seperti itu. Wa sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi mendengar seorang laki-laki, dia berdoa, yaqulu Allahumma a'tini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ada orang berdoa, ya Allah, berikan kepadaku sesuatu yang lebih afdal dari apa yang Kau berikan kepada orang saleh. Ini doa orang tadi. Kemudian disebutkan di sini, di riwayat ini menunjukkan bahwasanya apakah seseorang ingin diberikan oleh Allah Ta'ala amalan yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang soleh, maka disebutkan di sini di antaranya adalah kesempatan beramal di 10 awal Zulhijjah. Maka dia itu lebih baik posisinya dari amalan soleh orang-orang soleh di waktu yang lain. Sama begini, Hon, sedekah antara kaya dengan miskin, mana yang lebih afdal kira-kira? Orang miskin sedekah 1 juta, orang kaya sedekah 1 juta. Orang miskin lebih afdal. Kenapa? Dia dengan segala kebutuhannya bisa bersedekah. Bahkan bisa jadi sedekah 100 rupiah orang miskin bisa juga lebih afdal daripada sedekah orang kaya 1 juta. Bisa jadi. Hanya Allah yang tahu. Ini tentang syaraful amil. Tapi intinya ikhwan sekalian, hadis ini sekali lagi ketika disebutkan dalam riwayat Tirmidzi misalnya, juga dari Qatadah, dari Ibnu Musayyib, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma min ayyamin ahabbu ila Allahi an yuta'abbada lahu fiha min ashri dzil hijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadar. Ini ada tambahan dalam riwayat yang ini dan disebutkan ya akhrajahu at-Tirmidzi. Cuman disebutkan di sini sebagian mendhaifkan hadis ini dan Ibnu Rajab memberikan ta'liq juga di bawahnya di sini. Imam Tirmidzi mengatakannya hadza haditsun gharib. Jadi barang siapa yang berpuasa, tidaklah
hari-hari tersebut di 10 hari yang awal Zulhijjah dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada dia jadi tidak ada amalan yang paling dicintai Allah kecuali seorang yata'abbad an yuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah, beribadah di 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada yang lebih Allah cintai kecuali seorang yang beribadah di 10 awal Zulhijjah. Disebutkan ya'dilu siyamu kulli yaumin, maka sama nilainya puasa di setiap harinya dengan 1 tahun. Tapi ini yang tadi hadisnya yang didhaifkan. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Malamnya dinilai seperti malam Lailatul Qadar. Yang rajih, yang sahih adalah yang tadi, yang puasa Arafahnya, ya kan, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Baik. Kemudian beberapa riwayat yang dhaif juga banyak di sini dicantumkan oleh beliau, termasuk misalnya siyamu kulli yaumin min ayyamil ashr ka siyami syahr. Puasa 1 hari di 10 hari yang awal Zulhijjah, 1 harinya dinilai seperti 1 bulan. Ini juga tidak sahih. Yang jelas ikhwan, tidak ada penjelasan secara khusus apa ibadah yang dimaksud secara khusus. Berarti ibadah yang umum, perbanyak doa, ibadah-ibadah yang umum seperti sholat, masuk juga kalau kita mau puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis di 10 yang awal Zulhijjah lebih afdal dari Senin Kemis di bulan-bulan yang lain. Intinya begitu. Syukur kalau kita bisa menambah ibadah di 10 awal Zulhijjah ini, misalnya sedekah, kemudian juga baca Quran, dan yang paling afdal apa ikhwan? Kalau itu dilakukan antum dan saya adanya di tanah haram. Jadi menggabungkan 2 keutamaan, keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Dan ketiga, keutamaan amil, kitanya ikhlas, bagus lagi. Jadi gimana maksudnya? Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13, ya setelah nafar tsani, antum dan saya adanya di Mekah. Gitu ya. Gimana caranya ada di Mekah? Tanggal-tanggal segitu. Zulhijjah, ini Zulhijjah. Dan yang legal, bukan yang tidak legal. Jadi kemudian apa yang dilakukan? Di sana ya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kalau misalnya itu yang dilakukan, yang terjadi, maka ini insya Allah itu termasuk bagian yang sangat diharapkan. Wa bi musnadi was sunani an Hafsah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u siyama Asyura wal ashr wa 3 ayyamin kulli syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian untuk Tasu'a beliau tidak melakukan karena keburu meninggal waktu itu ya. Kemudian dan puasa 3 hari dalam sebulan. Wa ruwiya an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyami 9 Zulhijjah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah, walaupun puasa Arafah ini itu tidak wajib. Kemudian wa mimman kana yasumu al-ashra Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang berpuasa terus-terusan itu ikhwannya adalah Abdullah bin Umar. 10 Zulhijjah itu, 10 Zulhijjah bukan berarti 10 hari. Hari ke-10-nya kan Idul Adha. Jadi maksudnya sampai 9 hari saja. Itu biasa dalam pembicaraan orang Arab seperti itu. Wa fi sahihi Muslim, juga dalam sahih Muslim, dan ini dijelaskan katanya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashr, dan aku tidak pernah melihat Nabi puasa di tanggal 10. Tanggal 10-nya maksudnya adalah ketika hari nahar atau bulan atau Idul Adha.
Nah, intinya wallahu taala alam, apa yang disampaikan oleh Hafsah dalam riwayat yang tadi bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan tanggal 9, artinya itu puasa Arafah. Dan kita tahu Nabi haji hanya sekali dalam seumur hidup. Sekarang wa amma qiyamu layali al-ashar yustahab. Adapun bagaimana menghidupkan malamnya itu disukai atau diperintahkan. Hanya saja sekali lagi disebutkan di sini Allahu taala alam bissawab, intinya ibadah-ibadah tersebut dilakukan dan itu lebih baik dari hari-hari selain 10 awal Zulhijjah. Maka dari itu disebutkan dalam riwayat yang lain, dan ini dikeluarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna 'indallah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidaklah ada hari-hari yang paling agung dan paling Allah cinta, di mana amalan di hari tersebut lebih Allah cinta dan lebih Allah cintai, yakni di hari-hari 10 yang awal bulan Zulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Itu yang diperintahkan. Jadi tahlil, ya, kemudian juga tahmid dan juga takbir. Kemudian disebutkan di sini dalam riwayat Imam Ahmad, fayam bagi ayakuna al-hajju afdala minal jihad. Bukankah haji itu lebih afdal dari jihad? Li'anna al-hajja makhsusun bil ashar. Karena haji itu khusus hanya ada di bulan Zulhijjah, betul tidak? Kalau jihad boleh di bulan yang lain. Sementara kalau haji hanya dari tanggal tadi kan 8, 9, 10, 11, 12. Udah cukup itu. Sampai nafar awal, nafar tsaninya berarti tanggal 13. Nah, sabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana rajulan qala ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Faqala sallallahu imanun billah. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qala summa madza? Lalu apa lagi? Faqala sallallahu jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Lalu sahabat bertanya lagi, summa madza? Faqala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Jadi Nabi ketika ditanya apa yang paling afdal, amalan terafdal, 3 jawabannya. Iman pada Allah, jihad fisabilillah, terus satunya haji yang mabrur. Sekarang Fakila katanya, lalu dikatakan di sini bahwasanya ucapan Nabi SAW dari Ibnu Abdul Abbas tadi, ya, qad sarraha fihi bi anna al-jihada man la yarji'u min nafsihi wa malihi bi syai'. Seorang yang berjihad tidak ada yang pulang dari dirinya dan hartanya sesuatu pun, artinya dia meninggal. Makanya kalau ada orang meninggal di musim haji, maka dia seperti orang yang berjihad dan meninggal, dan ini lebih afdal lagi dari haji di waktu yang lain. Kalau dia ikhlas, Oleh karena itu, sekarang bagaimana dengan jamaah haji yang daftarnya sekarang di Jakarta? Kalau daftar tahun ini antriannya 55 tahun. Kalau di Semarang kayaknya 40 tahun ya. Di Bekasi 43 tahun. Jadi kalau bulan ini kita daftar, insya Allah kita akan berangkat haji tahun berapa jadi? Tambah 40 tahun. Sekarang 2024 tambah 40. Jadi berapa? Ya, insya Allah hajinya berapa? 2064. Kira-kira kita masih hidup nggak? Misalnya ya Ikhwan, udah daftar, qadarullah orang ini meninggal, apakah dia sudah berhaji? Dengan niatan dia dan apa yang dia kerjakan, insya Allah dia dianggap sudah berhaji.
Bagaimana dengan mereka yang meninggal kemarin? Udah nyampe Mekah, bukan ke Mekah dulu, ke Madinah. Di Madinah ikhwan sakit. Mungkin karena sudah sepuh ya, cuacanya kebetulan 43 derajat, ada 40 44, mungkin dia Allah alam tidak kuat. Ada beberapa jamaah yang meninggal. Apakah sudah dihitung dia sudah haji? Insya Allah dia mendapat pahala haji walaupun dia belum sampai musim hajinya. Sekarang orang yang kena kren beberapa tahun yang lalu kan, tertimpa kren juga sama di Mekah, insya Allah dia mendapat pahala haji. Atau ada seperti satu orang yang saya sempat nguburkan juga, ikut mandikan, itu setelah musim haji selesai, sudah dari Mina, udah haji tawaf wada aja yang belum. Sebelum tawaf wada dia sakit dan meninggal. Insya Allah dia mendapatkan pahala haji. Jadi oleh karena itu ya sekalian, intinya dikatakan di sini, amalan yang Allah sangat cintai itu amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah ya, dibandingkan di lain waktu, itu lebih afdal. Dan tentu kesempatan yang banyak adalah bagi para hujjaj. Karena takbir, tahlil dan tasbih itu mereka banyak melakukan. Bayangkan, seorang misalnya dia bertalbiyah sajalah. Ketika datang untuk, kalau dia haji tamattu, datang umroh dulu kan. Sudah dia dari awal bertalbiyah, misalnya sudah juga sampai di Mekah, lalu umroh, lalu mereka paling banyak untuk itunya. Sekarang kita yang di sini, ya bisa kita lakukan. Tapi kan kita nggak bisa kita talbiyah di sini. Apa bisa kita bilang di sini labbaik Allahumma labbaik? Bisa, itu paling lagi latihan di Gunung Pati kan, latihan umroh. Iya, kita tidak bisa karena itu semuanya pura-pura. Begitu juga dengan walaupun pura-puranya insya Allah manfaat itu. Sekarang kalau mereka ikhwan, coba kita lihat di sini amal-amal apa saja sih yang dianjurkan. Tadi sudah disebutkan memperbanyak tasbih, tahlil dan takbir. Kemudian termasuk juga ibadah yang umum yang lainnya. Baik itu baca Quran, sedekah dan banyak lagi. Dan yang berikutnya juga, nah ini mengerjakan ibadah umroh dan haji. Kalau pakai tamattu berarti umroh dulu, kemudian baru dia haji. Dan itu umumnya sebagian memang ada yang belum masuk bulan Zulhijjah, tapi banyak tanggal 1 Zulhijjah dia melaksanakan umrah. Sampai Mekah, ya kan, nunggu berarti sekitar 7 harian. Ya, setelah dia tahallul untuk umrohnya, menunggu 7 harian sampai datang tanggal 8. Lalu tanggal 8 dia ke Mina. Di Mina, ya, dari mulai pagi, siang, sore, malam sampai nginep di Mina. Tanggal 8, sholatnya di Qashar di waktunya. Tanggal 9 pagi, antum dan saya pergi ke Arafah. Di Mina malam itu udah gak ada makanan nih, Wan. Makanannya udah dipindah ke Arafah. Jadi habis makan malam dibawa ke sana alat-alatnya. Jadi insya Allah makan paginya di mana? Di Arafah. Sampai ke Arafah tadi pagi sebelum duhur lah. Kemudian duhur dan asarnya di jamak takdim. Jamak qasar takdim di awal. Ada pengantar khutbah Arafah. Khutbah Arafahnya di Namirah. Sampai kapan kita di Arafah? Sampai maghrib. Maghrib kita pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita menginap semalam. Makanya istilahnya mabit fi Muzdalifah. Di Masy'aril Haram. Walaupun prakteknya mungkin nggak bisa sampai subuh karena banyak, ya, memungkinkan. Tapi intinya minimal kita melewati tengah malam di tempat yang tak ada atap kecuali langit, nggak ada tenda, nggak ada AC, adanya cuma karpet kayak gini. Kalau jamaah haji 12 juta, bagaimana menyediakan karpet untuk 12 juta orang? Udah gitu Muzdalifahnya terbatas, apalagi tahun ini ditambah WC yang banyak, jadi tempatnya makin berkurang kan gara-gara pembangunan WC.
Dan Nabi SAW di Muzdalifah salat maghrib isya di jamak takhir, dan setelah itu beliau tidur, tidak ada ibadah khusus. Kita sunnahnya tidur ya. Makanya kalau kita nggak bisa tidur, berpura-puralah tidur. Karena sunnahnya adalah tidur setelah itu. Kemudian kita paginya kemana? Ke Mina lagi. Di Mina kita melempar jumrah aqabah di waktu duha. Habis itu kita tawaf ifadah, kemudian boleh tahallul ya sugra atau tahallul awal. Kemudian baru kita besoknya atau tadi malam mabit di Mina sampai tanggal 12 kalau kita nafar awal. Baru kemudian ya kita selesaikan nih manasik haji tadi. Jadi pakai baju itu baju biasa, mengganti ihram itu setelah paling cepat tanggal 10 sore atau malam tuh, setelah selesai kita itu baru kita ganti baju biasa. Itu namanya tahallul dari tahallul awal ya. Tapi suami istri tidak boleh berhubungan suami istri. Makanya jamaah haji itu berdebu. Kenapa? Ihramnya aja dari mulai tanggal 8 dipakainya. Gimana tidak berdebu di Muzdalifah? Nggak ada atap. Kalau pas anginnya kencang, ada badai. Bagaimana kita tadi? Jadi makanya betul kata Allah Ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat, ungduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka di Arafah, datang kepadaku dalam keadaan berdebu dan kusut, kata Allah. Jadi memang haji adalah ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Bukan kayak salat. Salat cuma ibadah badaniyah. Seorang kalau nggak punya uang, nggak bisa dia beralasan. Kenapa tadi nggak salat? Maaf saya nggak punya uang. Nggak ada hubungan dengan salat. Tapi kalau haji, kenapa tidak berangkat haji? Saya nggak punya uang. Boleh sebagai alasan. Nah, kemudian nih sekalian, hari-hari haji ini dijelaskan oleh beliau memang. Contoh misalnya kita loncat tadi 2 halaman ya, 2 lembar afwan. A'dzamul ayyam indallah yaumun nahar. Wa yaumul qar. Qar ini hari tasyrik. Hari yang agung di sisi Allah adalah hari nahar, dia tanggal 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik. Sebetulnya Idul Adha, Idul Fitri itu mana yang lebih heboh? Maksudnya yang harusnya orang-orang di kita tuh lebih ramai lagi. Harusnya Idul Adha harusnya. Cuma nggak tahu di negeri kita ini orang-orang mudik Idul Fitri. Sebetulnya mudik itu lebih bagus. Tapi kan sekarang juga double ya, Idul Adha juga, Idul Fitri juga. Idul Adha itu satu karena ada aktivitas haji. Yang kedua juga itu ada kurban, penyembelihan kurban, dan ada hari tasyrik. Oleh karena itu, kalau Idul Fitri dia adalah kembali berbuka setelah sebelumnya puasa kan gitu. Idul Futur, kembali berbuka. Jadi bukan kembali suci. Wa aqsamallahu ta'ala kama fi qawlihi wal fajri wa layalin 'ashr wa hadha yadullu ala fadilati ya lailah fi ashril awail min syahril hijjah. Lakin lam yathbut, tetapi tidaklah itu pendapat tadi tidaklah dirajihkan. Jadi intinya yang afdal itu siang atau harinya untuk awal Zulhijjah. Sementara untuk malam lebih afdal di 10 malam akhir Ramadan. Dan ini tentu Allah Ta'ala, hanya Allah yang tahu mengapa demikian. Disebutkan juga bahwasanya adanya hari nahar ini menjadi keutamaan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Karena di situ kalau kita pas haji, kita sedang benar-benar tanggal 9-nya kan di Arafah, kata Nabi, ya al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu Arafah. Makanya orang kalau bisa dia berusaha untuk datang di Arafah. Hatta orang yang
sakit sekalipun dalam ambulannya itu ditaruh di Arafah karena menunjukkan tadi. Makanya kalau ada orang yang tidak dapat izin masuk ke Armina atau Armusna, maka dia tidak sah hajinya. Dari sini pergi sampai di Mekah. Di Mekahnya tidak bisa masuk, tanggal 8 tidak bisa masuk Mina, 9 nggak bisa ke Arafah, 10-nya kan ke Mina lagi, Muzdalifah juga nggak bisa. Jadi gimana? Ya di Mekah. Ya belum bisa haji namanya. Itu sama dengan penduduk Mekah yang tidak dapat izin masuk ke ya tanggal 8 ke Mina, 9-nya di Arafah dan Muzdalifah dan ke Mina lagi. Jadi oleh karena itu sekali lagi kalau bisa sih kita tuh kita kalau bisa hajinya haji yang sesuai prosedur lah begitu lah. Atau yang resmi, dapat kuota atau dapat izin. Orang nikah nikah terang-terangan dengan nikah gelap-gelapan, baik mana? Maksud nikah gelap-gelapan itu ya nikahnya itu tidak ada surat-surat, ya kan? Enggak ada KUA-nya, tak ada yang undangannya juga, ada saksinya tok misalnya. Nah ini tentu yang baik yang sana. Kalau Syekh Utsaimin mungkin kadang-kadang saya lupa juga menyampaikan. Syekh Utsaimin itu menjelaskan waktu lampu merah, urusan lampu merah ya, ini seperti Syekh Utsaimin memahaminya seperti itu. Apakah di lampu merah itu seseorang harus berhenti kalau sendirian nggak ada orang, dini hari lah, atau dia bablas? Itu bahasa mudahnya untuk memahami. Untuk kalau lampu merah yang paling dekat di mana? Bawah situ kan? Kalau misalnya kita lewatnya jam 2 malam, gak ada orang, lampunya merah, sebaiknya berhenti atau bablas? Ya kalau ada begal atau ini kita bablas. Kalau alasannya ini aman, tidak ada begal, ada tulisan tidak ada perampok, misalnya, kita berhenti atau langsung? Berhenti lebih afdal, dan kata Syekh Utsaimin itu mendapat pahala karena mentaati hukum aturan. Beliau pun walaupun beliau tidak menyebutkan kalau bablas dosa, enggak. Jadi minal ahsan, yang baik adalah tadi. Begitu juga dengan masuk ke tanah haram Makkah. Saya datang membawa visa ummal, misalnya visa pekerja, padahal kita tuh mau haji. Atau visanya umroh, datangnya di bulan Mei, kalau sekarang ya. Kan sekarang 3 bulan kan bisa kan. Nanti pulangnya kapan? Mei, Juni, Juli. Kan haji sudah selesai. Nanti di sela-sela di sana kita naik gunung lewat batu-batu, datang ke Arafah. Misalnya ya. Misalnya selamat. Kalau dulu hajinya sah tapi dia dosa. Tapi yang sekarang fatwanya hajinya tidak sah karena mendolimi orang lain. Sekarang di Minanya makanya jatah orang lain kita ngambil. Boleh tidak? Oh kalau gitu kita nggak usah ngambil, pokoknya kita bawa sendiri. Mungkin itu lebih baik. Tapi intinya itu sekarang banyak masalah, dan saya hanya ingin mengajak antum dan semuanya usahakan kita berusaha untuk mengambil yang terbaik, karena Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan dalam sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila tawaf bil bait was sa'yu baina as-safa wal marwah wal ramyul jimar li iqamati dzikrillah subhanahu wa ta'ala, li iqamati dzikrillah azza wa jalla. Jadi intinya ternyata haji pun baik dari mulai tawaf, sa'i dan melempar jumrah dalam rangka untuk menegakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Makanya haji sendiri dia sebagai syiar, talbiyah juga syiar, tawaf juga syiar. Cuman ada dalam Islam yang ada begini-begini. Antum ada nggak di agama yang lain? Makanya agama lain juga, saya ketemu di Singapura, orang Singapura. Dia ngelihat orang Indonesia itu
Sampai dia nanya begini, mungkin bahasa kitanya gini, boleh nggak saya non muslim ingin ke Mekah ikut umroh seperti kalian? Jadi dia merasa iri, agama kami tidak ada yang begini-begini. Nah ini orang datang, terus mungkin dia lihat sendiri di pesawat kan, ya ketika mau ke Jeddah laki-lakinya pakai ihram, kemudian mulai labbaika umratan ketika musim umrah. Lama-lama di kepala dia tadi, wah saya boleh enggak, sampai keluar kalimat itu. Saya cuma jawab, ibu masuk Islam aja dulu, nanti boleh banget. Tapi sekali lagi itu diantara fitrah orang ya. Jadi aslinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian akhir karena waktu yang batasi ikhwah. Jadi intinya 10 awal Zulhijjah ini waktu yang memiliki fadilah dan dia kesempatannya terbatas dan hanya ada sekali dalam setahun. Berarti 10 awal Zulhijjah yang tahun ini bukanlah 10 awal Zulhijjah yang tahun kemarin dan bukan juga yang tahun yang akan datang. Saya sih berharap kalau 10 Zulhijjah tahun ini 10 awal Zulhijjah ya sampai tanggal 13 lah. Antum dan saya ada di sini. Tahun depan kalau bisa jangan di sini. Tanggal 1 itu sudah ada di sana. Di sana di mana? Di Mekah. Sampai kapan pulangnya? Terserah pulangnya kapan aja, yang jelas selesai hajinya. Ya kan? Dan itu paling cepat tanggal 12. Jadi sebetulnya waktu haji itu, hajian itu cuma hanya 6 hari. Itu kalau nafar tsani. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kita nafar awal cuma 5 hari. Sekarang kalau tanggal 8-nya tidak ke Mina, sebagaimana yang dikerjakan di reguler, haji reguler, sah, sudah sah hajinya. Langsung datang ke Arafah 9 pagi, berarti apa? 9, 10, 11, 12. Jadi hanya waktu yang sebentar. Cuman kita udah jauh-jauh, sekalian aja disempurnakan kan gitu kan. Udah jauh-jauh dari sini nunggunya lama, kenapa tanggal 8 tidak datang ke Mina? Padahal itu yang Nabi contohkan. Kita datanglah ke Mina di hari Tarwiyah. Kemudian usahakan jangan ada kesalahan yang dilakukan. Contoh, minal akhta. Di antara kesalahan yang sering dikerjakan para hujjaj. 1, tidak mengilmui manasik haji dengan benar. Sayang sekali. Akhirnya apa yang akibatnya? Yang diperintahkan tidak dikerjakan. Yang dilarang malah dilakukan. Itu banyak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, minal akhta, di antara kesalahan juga melewati miqat dan dia tidak berihram padahal dia mau haji. Misalnya untuk datang ke tanggal kloter kedua, dia mesti kalau tamattu kan umroh dulu. Sayang sekali lewat miqat dia tidak berihram. Apalagi yang menyengaja jangan pakai ihram. Turunnya di Riyadh, masuk Mekahnya dilarang pakai ihram. Kemudian suruh pakai baju turis dan yang lain. Jadi kayak kita mau bohong-bohongan atau membohongi diri sendiri begitu ya. Walaupun saya sangat yakin semua itu dilakukan karena terpaksa. Terpaksa karena sesuatu yang memaksakan diri begitu kan. Nah, salah yang lain yang kadang-kadang menyembelih hadyu sebelum tanggal 10. Ada khata'un, ini juga salah. Begitu juga berhaji dalam keadaan dicampuri dengan jidal, rafat. Padahal itu nggak boleh. Makanya kalau seseorang misalnya dia berkata-kata kotor atau bahkan bermaksiat di saat musim haji, di Arafah lagi dikerjakannya, kan keterlaluan. Kesalahan yang lain diantaranya juga tadi ya, seseorang misalnya dia bahkan berbuat hal-hal yang tidak dicontohkan, kebidahannya. Padahal Nabi mengatakan ketika Nabi naik ke atas kendaraannya pada saat beliau sedang melempar jumrah, jadi kejadian di Jamarat, faqala sallallahu liya'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil
Artinya dari Nabi manasik-manasik mereka untuk haji. Dan kata Nabi, saya tidak tahu apakah saya bisa berhaji lagi tahun setelah tahun ini. Dan betul, Nabi tahun depannya nggak bisa haji. Karena Nabi meninggal. Jadi Nabi hajinya cuma 1 kali saja. Jadi saya berharap antum dan saya bisa ada kesempatan lah. Kita semua bisa berhaji. Kalau boleh jangan sekali. Syukur kalau seperti Abdullah bin Amr bin As. Hajinya itu 60 kali lebih. Ya paling tidaknya Ikhwan, mungkin kalau bisa 5 kali haji itu ya. Maksudnya 1 berhaji cadangan barangkali belum mabrur, yang berikutnya. Ya walaupun di kalangan salaf, walaupun sering mereka berhaji, siapa yang yakin diterima? Kita nggak ada yang yakin. Makanya haji mabrur syaratnya ada 4 paling tidak, bahkan ada 7 aslinya. Di antaranya apa? Yakuna khalisan li wajhillah. Ikhlas karena Allah. Kedua apa? Muttabi'an li sunnatin Nabi, hajinya sesuai dengan sunnah Nabi. Yang ketiga apa? An yakuna min malil halal. Hajinya itu didapat biayanya dari yang halal. Dan yang keempat, nah ini, la rafas wala jidala fil hajj. Tidak ada ya kata-kata kotor, perbuatan maksiat, nggak ada perdebatan, nggak ada dalam haji. Biasanya nanti orang ini pulang makin baik. Jadi pak haji dan bu haji yang pulang itu makin baik, makin saleh. Bahkan kalau dia benar-benar ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya kalau tipe kita Ikhwan, kalau dan ini Indonesia sama kayaknya semuanya. Orang Indonesia itu kalau sampai Madinah semangat. Padahal belum ke Mekah itu. Masjid belum adzan udah ke masjid. 2 jam sebelum adzan udah di masjid, bayangkan. Kalaulah itu kebiasaan, dibawa pulang kembali ke rumahnya, alangkah baiknya. Ya apa enggak? Cuma banyak di kita itu kalau udah pulang umroh di sininya biasa lagi. Maka tipe seperti itu harus sering-sering umroh. Supaya apa? Ya supaya semangat. Ya. Jadi kalau tipe kita modelnya begitu, itu ada Masya Allah. Jamaah itu belajar wudhu dari Jakarta. Saya diminta ngajari wudhu. Subhanallah. Berarti selama ini dia gimana sholatnya? Kayaknya nggak sholat. Tapi sampai Madinah menjadi orang yang sangat semangat. Di Mekah juga iya. Pulang-pulang masih semangat, alhamdulillah. Dan itu awal hidayah datang. Gimana dia megang Quran? Tidak bisa yang dibaca, karena nggak bisa baca. Cuma bisanya megang Quran di Masjid Nabawi. Cuma alhamdulillah ada yang terjemahan kan, bacain. Dia baru menyesal. Dan itu hidayah. Ada lagi yang banci haji. Alhamdulillah setelah haji jadi baik. Ada juga yang satu preman. Belum lama juga itu kejadiannya. Sebulan yang lalu ya. Di badannya penuh tato ya. Malah ada tatonya sangat besar di dada dan di punggungnya. Waktu dicukur halul, tukang cukurnya ini kan sambil berdakwah gitu. Indonesia katanya ittaqillah. Indonesia takutlah kepada Allah katanya. Enggak boleh kayak gini katanya. Orang ini mu'allaf. Walaupun dia enggak ngerti bahasanya, dia paham perasaan orang ini mungkin. Justru saya kesini tuh mau taubat, intinya begitu kan. Ya udah. Mereka ada yang mengatakan katanya idhab ilal mustashfa. Pergi ke rumah sakit, dihapus tuh tatonya. Ya, dia sendiri pengen ngapus tapi enggak bisa. Jadi intinya dari 10 awal Zulhijjah ini, ya sekalian, usahakan setiap kita kalau kita pas di sini, saya mengajak satu, jangan tinggalkan puasa Arafah. Bagi yang berhaji, ya tidak usah puasa, nggak apa-apa karena dia sedang wukuf. Bahkan tidak disunahkan puasa. Allahu ta'ala alam, kalau ada yang puasa bagaimana? Allahu a'lam. Boleh, nggak apa-apa. Tapi mungkin itu perlu penjelasan dan saya belum mengetahuinya lebih jelas. Tapi ketika panas terik kayak sekarang kita wukuf dalam keadaan puasa, kita lemes, malah tertidur dan yang lain. Diperintahkan kita beribadah. Apa bentuknya? Doa yang banyak, baca Quran atau jangan juga ngobrol-ngobrol aja. Atau orang wukuf tapi tidur dari mulai duhur sampai maghrib tidur.
Sayang-sayang ya kan. Jauh-jauh, waktunya lama. Jadi itu yang saya mengajak antum, usahakan jangan tidak puasa. Kecuali ternyata bagi wanita tanggal 9 Zulhijjah dia haid, maka berniat niatan di awal dia ingin puasa telah mendapatkan pahala puasanya. Jadi berbahagialah bagi wanita yang dia ingin puasa, udah punya rencana, ternyata dia haid. Insya Allah dia mendapatkan pahala puasa. Ada yang laki-laki, asik sekali kalau gitu jadi wanita. Ya enggak, itu ada kelebihan yang Allah telah lebihkan. Yang kedua, ikhwan, kalau bisa ya tadi yang berbanyak ibadah di 10 awal Zulhijjah, mungkin baca Quran, sedekah, termasuk ngaji dan yang lain. Insya Allah itu yang terbaik. Dan ajakan saya yang berikutnya, kalau bisa sih tadi yang belum daftar haji segera daftar. Kemudian gimana kalau nggak punya uang ya? Berdoa itu tidak bayar. Berdoalah kepada Allah setiap sujud atau di penghujung malam agar kita dimudahkan berangkat haji. Caranya bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Dan banyak kasus orang tidak dikira dia berangkat, ternyata berangkat. Dan itu banyak, dan itu mujarrab, dan itu jangan disangsikan karena Allah Ta'ala menyebutkan idza aradallahu, ya kan, bila menghendaki sesuatu ya hanya Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Walaupun demikian tetap ada usaha zahir dan doa. Dan yang keempat dan terakhir, saya mengajak kepada antum agar setiap kita berusaha untuk mempelajari ilmunya sebelum kita mengamalkan. Misalnya di antara kita ada yang daftar haji tahun ini, ketemunya hajinya 2000, tadi berapa? 64. Belajarnya dari sekarang, nggak apa-apa. Dan kalau saya lihat kebanyakan orang yang berangkat itu, terutama yang sudah sabiinat, tamaninat, ya, usia-usia lanjut, ya dikasih buku paduan haji, juga nggak dibaca, ya kan? Gimana cara bacanya? Iya, yang penting berangkat badannya. Sampai saya tahun kemarin ketemu dengan bapak-bapak dari Kudus, malah cari Ramayana. Ya. Bapak nyari Ramayana di Mekah, cari Ramayana. Iya, saya mau ke Mall Ramayana. Ternyata beliau itu amnesia. Ya. Dia merasa parkir sepeda motornya di situ. Bapak motornya apa? Motornya apa ya kemarin? Revo motornya, kata dia. Jadi dia sampai lupa dia sedang berhaji. Ya tadi karena udah sepuh dan ternyata apa? Dia habis dimarahi istrinya di hotel. Jadi dia blank. Makanya sejak dengar cerita beliau itu, hati-hati bagi para istri untuk jangan sering-sering memarahi suaminya, nanti suaminya lupa, dia nggak bisa pulang atau cari-cari Ramayana itu di Mekah. Yang kita antarkan ke itunya, dan itu baru sadar sore hari. Dari pagi ngomong biasa, diajak makan, nyambung di ini, tapi dia masih merasa dia bukan sedang di Mekah. Kenapa ini gedungnya tinggi-tinggi gitu? Bapak, ini bukan di Kudus, ini di Mekah. Jadi oleh karena itu, kalau bisa haji lebih muda, dalam arti ikhwan, jangan nunggu usia 80, 70. Berhajilah di usia di mana kita sedang segar. Antum dan saya bisa jalan. Kalau busnya misalnya nggak dapat, atau tadi udah dari Mina ke Arafah, jalan dari Arafah balik ke Muzdalifah, jalan dari Muzdalifah, bisa. Ala kulli hal, tentu Allah yang Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang dimudahkan, dan setiap kita insya Allah punya keinginan, kan ini perintah Allah yang harus kita laksanakan dan hukumnya wajib, ya kan? Jadi jangan belum apa-apa, udahlah saya kayaknya nggak mungkin. Masih mungkin, ya kan? Siapa yang bilang tidak mungkin? Masih mungkin. Ya, ini aja yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad, wa naqtafi bihada al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua ada tertulis atau pertanyaan yang disampaikan oleh beliau terkait kepada jemaah yang bisa menjawab pertanyaan tidak disediakan 3 buku terkait dengan yang disampaikan beliau terkait dan menurut yang bisa menjawab seperti biasa kembali untuk yang disampaikan oleh beliau terkait nanti sifatnya rebutan, jadi silahkan jemaah yang belum dapat nomor kami atau nomor CS bisa lihat di jemaah Ikhwan dan nomor di papan tulis tercantum, nanti bisa telepon setelah pertanyaan disampaikan dan jemaah awal bisa menjawab pertanyaan juga melalui nomor nanti ada juga disampaikan pertanyaan akan kami hitung 3 kali nanti baru boleh jemaah mencari nomor untuk pemberian hasil yang kami angkat yang akan untuk menjawab pertanyaan yang kita untuk informasi untuk selanjutnya akan kita menyampaikan pertanyaan. Ya, betul. Berdasarkan gaji yang kita dengar informasinya kan Iya, furoda. mungkin bisa dijelaskan kalau haji termasuk gaji atau tidak. Kemudian kalau berdasarkan haji reguler tadi misalkan harus tunggu 40 tahun. Kalau secara perhitungan umur kita mungkin dimungkinkan tidak sampai atau mungkin tidak sampai, apakah sebaiknya kita tetap daftar? Dan kalau misalkan kita belum umroh, apakah sebaiknya kita daftar haji atau Ya, Masya Allah, tadi pertanyaannya itu nanti kan itu istiadat tiap orang mungkin beda ya. Kalau 3 jenis yang tadi disebutkan memang tadi ke reguler kita antrinya lama. Bahkan di Malaysia 100 tahun katanya antriannya. Yang kedua, kalau yang kuota ya biasanya atau yang ONH plus sekitar 3 tahun dan 4 tahun antrinya ya. Kemudian yang satu lagi yang furoda, kadang keluar visanya, kadang enggak. Dan kalaupun keluar biasanya di tadi ya cukup jauh ya, ininya di Flynas maktabnya itu, dan tidak banyak. Jadi sering masalahnya yang di negeri kita ini menamakan furoda padahal pakai visa ziarah atau belak-belakan visanya pakai visa ziarah atau pakai multiple atau kadang-kadang pakai visa ummal pekerja. Kadang-kadang seseorang jadi karena keinginan ingin berhaji akhirnya segala cara dilakukan. Ada lagi yang haji koboi ya, ada lagi yang dari negeri kita kan naik sepeda motor nanti bisa haji. Ada juga naik sepeda ontel. Bahkan ada juga yang jalan kaki. Mungkin suatu saat ada juga yang jalan kaki mundur, bisa jadi ya. Tapi semata-mata Allah Ta'ala alam, niatan tadi niatan yang baik. Sebagaimana kalau ada cerita misalnya, kalau saja bisa pakai sepeda motor kita berhaji, kita naik sepeda motor dari sini. Misalnya ya. Tapi intinya niatan berangkat haji ini tidak berarti kemudian mengabaikan semua ketentuan yang ada. Misalnya kalau tanpa izin ya kita jangan maksa lah. Karena itu di sana untuk maslahat. Bayangkan tanah yang di Mina dan di Arafah pasti terbatas. Tidak mungkin menampung semuanya. Makanya haji dalam seminggu sekali itu sudah ketentuan yang datang dari Allah Ta'ala. Karena Allah yang maha tahu. Termasuk juga kalau yang tadi kalau antum tanyakan, mana yang lebih baik? Inilah yang mungkin beda tiap orang. Idealnya sih daftar reguler juga daftar, yang plus juga daftar. Kemudian kalau furoda kebetulan dapat visanya haji, ya ikut aja. Cuman pesan saya satu,
cari yang jalurnya benar. Cara ngeceknya mudah sepertinya ya, yang berizin, kemudian lihat orang-orang yang ngurusnya, kemudian juga mungkin pengalaman jamaah haji yang lain. Itu kalau yang di travel. Kalau reguler kan pemerintah yang ngatur. Jadi bagaimana dengan 40 tahun? Tadi hukumnya kalau kita keburu meninggal, insya Allah kita sudah tercatat seperti orang yang mendaftarkan diri masuk surga. Paling nggak namanya udah tercatat dulu, walaupun orangnya nggak kesampaian. Tapi kalau kita mau beristihad, saya lebih baik umroh dulu, nggak apa-apa. Pas umroh nanti berdoa supaya Allah mudahkan ketika di multazam di mana. Dan itu juga banyak yang berhasil. Saya ketemu dengan seseorang bapak-bapak, dia kebetulan punya sawit ya, dan bayarnya mahal itu. Satu orang 600 juta katanya dia bayar. Tapi pulang dari itu sawitnya panen lagi, dapat 2 kali lipat dari apa yang dia keluarkan. Jadi intinya untuk caranya boleh umroh dulu. Syukur-syukur sih umroh iya, haji juga daftar, semua oke gitu. Dan saya pesan kalau sudah lama, misalnya contoh antriannya lama ya, jangan menyulitkan kita sendiri. Ya suami istri udah daftar, misalnya 10 tahun antriannya. Pas musim haji datang, jangan bercerai, nanti menyulitkan urusan itu. Tidak ada kasus waktu daftarnya masih suami istri, waktu musim haji datang udah bercerai. Padahal di situ kamarnya satu kamar. Suaminya udah nikah sama orang, istrinya udah punya suami lagi. Yang saya alami kemarin ya, jamaah. Dia satu kamar. Si bapaknya, tolonglah saya jangan satu kamar dengan dia. Orang-orang nyari satu kamar, bapak kenapa nolak gitu. Ternyata begitu. Dia istri saya waktu daftar haji, tapi sekarang dia istri orang karena saya sudah mencerai dia. Dan saya pun punya istri yang lain. Istri saya ada di kloter lain. Wah, jadi agak kacau itu. Tapi intinya kalau udah daftar haji jangan cerai gitu aja. Bagaimana kalau pulang dari haji baru cerai? Ya jangan juga. Jadi secara hukum sih sama tiga-tiganya, yang penting bisa mabrur tapi caranya benar gitu ya. Adapun kalau yang mandiri ya dilihat juga nanti. Pokoknya sekarang Saudi ketat. Ya, udah dapat denda, malah ada yang dipenjara juga. Dan dia dideportasi. Habis itu gak boleh masuk Saudi 10 tahun. Kan berarti gak boleh umroh, gak boleh apa 10 tahun. Berarti kalau ini tahun 2024 baru boleh masuk Saudi 2035. Kelihatannya panjang itu, dan memang panjang waktunya, walaupun nanti kalau udah dijalani mungkin tidak terasa. Tapi bagi orang yang merindukan bisa sholat di depan Ka'bah, waktu yang sangat panjang, 10 tahun. Ummu Salamah dipisahkan dengan Abu Salamah setahun waktu itu. Dia nangis terus itu karena dipisahkan dengan suaminya. Suaminya udah di Madinah hijrah, dianya ditahan di Mekah. Ada seorang wanita di zaman di zaman Umar bin Khattab, ditinggal suaminya 4 bulan. Sampai dia ngomong sendirian kan di kamar atau di rumahnya. Didengar oleh Umar bin Khattab. Itu baru 4 bulan. Kita sekarang dipisahkan dari Mekah atau tidak bisa umroh juga, nggak bisa ke Madinah 10 tahun. Hanya karena apa? Yang kita lakukan sebuah kesalahan ya saat ini. Dan yang lebih repot lagi, ya tadi nama baik dia juga sudah hilang. Kan di Saudi kalau dia udah masuk daftar daftar ini ya, udah itu namanya rusak jadi. Ya, itu aja mungkin jawabannya, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu apakah boleh mempersiapkan diri
misalnya menabung saat sekarang dan jumlahnya berapa maksimum dulu di bawah dan gonta gantinya berapa maksimum dan apakah warnanya mesti putih. Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, untuk ihram atas sama bawah ya namanya rida dengan ya izar. Bagi laki-laki dua helai kain tidak berjahit. Dan di dalamnya nggak ada apa-apanya. Apakah boleh kita siapkan sekarang? Boleh, nggak apa-apa dari sekarang. Tapi nanti dikasih sama ya travel juga ngasih. Nggak usah beli di pasar, Pak. Nanti travel ngasih. Juga kalau kita reguler dikasih dari pemerintah. Kecuali kalau kita membeli tambahan dua cadangan. Di musim haji pakai ihramnya berarti ihram untuk umrah, lalu kalau mau dicuci lagi bisa, nanti ihram untuk haji. Ihram untuk umrah paling hanya 6 jam. Ihram untuk haji tadi tanggal 8, 9, 10. Kalau di reguler cuma tanggal 9 sama 10 saja. 10 udah boleh pakai baju biasa, jadi 2 hari kalau itu ya. Nah, kalau kita mau gonta-ganti juga nggak apa-apa. Cuman nggak usah lah, menurut saya itu aja udah cukup. Kecuali seorang kena najis misalnya. Atau seperti ada bapak kemarin di tawaf, di area tawaf, ihramnya itu yang bawah ketarik sama temennya atau keinjak nggak tahu, jadinya lepas. Jadi di area tawaf dia nggak pakai celana kan nggak, itu ihramnya lepas. Mau diambil lagi, wah orang udah desek-desekan, ya jangan diambil. Harusnya beliau itu yang atas diturunkan ke bawah, tapi karena panik malah jerit-jerit, ya kan? Orang sekelilingnya juga Indonesia katanya, kan gimana kan? Karena salah cara makainya salah, sehingga dia lepas, walaupun nggak ada sabuknya juga mungkin. Tapi intinya itu ihram berwarna putih karena diperintahkan Nabi SAW. Adapun ihram bagi wanita justru tidak ada perintah warna putih. Jadi ihram wanita itu kan pakaian wanita. Malah nggak ada yang putih. Bahkan apalagi yang transparan. Banyak para ibu-ibu yang kadang pakai kerudung transparan dan yang lain. Itu nggak benar. Ya. Intinya kain ihram ini apakah dipakai untuk waktu meninggal? Nggak ada juga contohnya. Ya, jadi intinya nanti aja Pak kalau kain ihram, yang penting orangnya bisa berangkat. Nanti beli kain ihram di Jakarta boleh, di ini boleh. Insya Allah dari travel juga ada. Atau kita pun bersamaan dengan tas yang dibagikan dari pemerintah itu ada ihram. Cukup? Baik, anak kasih ini. Baik, pertanyaan yang siapa yang bisa jawab? Boleh ngambil 3 atau satu-satu? Satu-satu. Baik. Pertanyaan yang pertama yang sangat mudah. Tadi saya mengingatkan kepada antum ada beberapa ciri haji yang mabrur. Baru 4 yang disebutkan. Ini ada 7 ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang 4 aja. Ya, man yadhkur lana min alamat haji mabrur. Siapa bisa menyebutkan ciri haji mabrur? Jawabannya kemana? Ke nomor itu dulu. Bersama yang mau menjawab akan kami itu mulai hitungan 3, 2, 1 nanti silahkan melakukan panggilan dan bagi nomor yang kami angkat yang berhak untuk menjawab pertanyaan. Kami hitung mulai sekarang 3, 2, 1. Di telepon. Tidak ada kuotanya. Ya. Oh ya, betul. Insyaallah. Ya, boleh. Terus ada lagi kan 4 yang tadi. Sisanya ada lagi ciri yang lain? Ya, pertama ikhlas. Kedua uangnya halal, ya kan? Ketiga
tidak ada maksiat, nggak jidal, nggak apa. Yang keempat, di antaranya tadi yang tersebut. Apa-apa? Antum mau pilih yang tebal apa yang tipis? Yang tebal. Doa ini mah, kumpulan doa. Ya. Nah, soal sani. Sekarang pertanyaan yang kedua, Ikhwan. Baik, tadi saya menyampaikan hari-hari haji itu kan dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dikerjakan tanggal 8, tanggal 9, 10, sampai tanggal 10 aja dah. Siapa yang bisa menyebutkan, silakan. Baik, yang dihitung bagi siapa yang tidak pertanyaan. 3, 2, 1, silakan. Bagi ada yang ada pertanyaan, boleh langsung pertanyaan tanpa harus. Ya, fadhal. Sudah pernah haji kan? Oh, belum. Kalau sudah pernah haji dengan nyebutkan. Kalau belum juga nggak apa-apa. Semoga dimudahkan haji. Di Mina salatnya di jama apa di qasar? Di qasar. Walaupun dia orang Mekah, di Mina di qasar enggak? Ahsan. Terus? Ya. Datangnya kapan ke Arafahnya? Pagi. Ya, sebelum duhur. Ahsan. Maghrib. Duhur asalnya dikerjakan di waktu kapan? Waktu di Arafah. Di waktu duhur atau di waktu asar? Jama' takdim, ahsan. Terus? Di mana? Di takhir di Muzdalifah, ahsan. Tanggal 9 malam di Muzdalifah. Apa yang dikerjakan? Lempar jumroh di Muzdalifah, boleh? Ya, ahsan, di Muzdalifah. Jadi apa yang dikerjakan di Muzdalifah? Salat maghrib isya di takhir, habis itu apa? Tidur. Kalau nggak bisa tidur, ya pokoknya istirahat ya. Cuman bagaimana bisa tidur dia? Terus tanggal 10-nya berarti di tanggal 10 pagi sholat subuhnya di Muzdalifah kalau bisa, tapi 10-nya itu hitungannya di Mina. Mina lagi. Ya, lempar jumrah dan seterusnya. Baik, jazakallahu khair. Ada fikih wanita, ada prinsip Islam. Kayaknya jangan fikih wanita. Baki Wahid, Habibi. Pertanyaan terakhir, satu lagi. Ya, tadi kita menyebutkan amalan-amalan di 10 awal Zulhijjah. Dan tadi Anda menyebutkan yang rajih 10 itu siangnya, karena malam yang afdal adalah 10 malam di akhir Ramadan. Baik, amalan apa saja yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah yang diperintahkan? Ramadan. Silakan, ada lagi, 321 nanti melakukan panggilan istilahnya apa? Dijawab lewat chat. Baik, kami hitung 3, 2, 1, silakan. Silakan teman yang mau jawab sama panggilan. Silakan yang mau jawab. Bapak, apa saja Pak? Zikir, betul Pak. Ya. Ya.
Puasa ada enggak? Senin Kamis boleh. Selain Senin Kamis boleh. Terus ini kan 10 hari yang awal Zulhijjah. Tanggal 9 namanya puasa apa, Pak? Ya, pahalanya, Pak, tahu enggak? Diampuni dosanya setahun lalu, setahun yang akan datang. Ahsan, Pak. Semoga Bapak mendapatkan semua. Ya, Pak, ini hadiahnya fikih wanita, Pak. Apakah perlu laki-laki belajar fikih wanita? Perlu, karena Bapak ada wanitanya kan di rumah? Ada, istri ada, anak ada ya? Perempuan. Istri udah pulang. Istri udah pulang. Kalau anak masih ada kan? Ya karena kemarin ada ikhwan yang bilang itu di bab fikih kan sampailah di Kitabul Haid. Kata ikhwan ini, Ustaz, dilewat aja nih bab haid. Kita kan nggak pernah haid. Oh iya. Tapi kan di rumah antum ada yang haid kan? Katanya. Enggak ada, di rumah saya laki-laki semua. Ibu saya udah nggak ada, adanya laki-laki semua. Ya, tapi kan istri antum nanti, saya belum punya istri katanya. Tetangga antum ada yang haid kan? Ada katanya. Ya udah. Laki-laki walaupun tidak haid tetap belajar bab haid. Sama dengan antum dan saya, misalnya Iwan, belum ada rencana berangkat haji karena tadi belum daftar, tetap belajar fikih haji. Siapa tahu seperti kejadian di Brawijaya, ada imam Masjidil Haram datang ke Malang memberi tausiah. Apa kata beliau Syekh ini setelah kultum gitu ya? Katanya, siapa di antara kalian yang ingin umrah? Ada mahasiswa ngacungkan tangan. Dan dia pun nggak begitu paham, bahasanya kan bahasa Arab. Tiba-tiba saja rezeki dia kan itu kan. Akhirnya apa? Syekh bilang, katanya, Mas Mukum, namanya siapa? Ditulis. Ini mahasiswa yang kalau ke kampus pakai sepeda ontel ya. Ternyata dia dapat hadiah tadi dari beliau. Akhirnya dia umrah. Gak ada yang mengira itu. Dia juga nggak tahu. Tiba-tiba ingin ke kampus. Dan paginya juga kayaknya nggak kuliah di situ, ada urusan lain, mau sholat di situ. Dan dia nggak paham kenapa tiba-tiba dia pengen ngacung tangannya. Karena nggak paham yang ditanyakan. Itulah rizki. Jadi jangan pernah seorang suudzon kepada Allah, husnudzonlah kepada Allah. Kalau hari ini kita bicara tentang haji, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, itu aja. Ya Pak, gitu ya. Ya, jazakumullah khair. Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.